Shalom, senang bertemu dengan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu, puji Tuhan. Pagi ini saya mau bicara tentang satu tema, pribadi yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Pribadi yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Semua kita percaya Tuhan, amin. Itulah sebabnya kita ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu penebus kita, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, Dia yang menyelamatkan kita. Tidak ada juru selamat lain selain Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada next level. Tuhan percaya nggak sama kita? Ya kan, jangan-jangan kita mengaku Tuhan Yesus Tuhan, tapi Tuhan bilang, yang benar. Ya toh mungkin masih ada berhala yang lain, masih suka mengandalkan kekuatan sendiri, masih suka mencuri-curi kemuliaan Tuhan. Nah, istilah orang Pentakosta dulu tuh, suka nyuri-nyuri kemuliaan Tuhan. Itu agak susah diterjemahkan kan Pak Gembala, gimana itu curi-curi kemuliaan Tuhan. Ya mungkin kemegahan bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya. Kan kadangkala ada orang Kristen begitu. Di sini sih tidak, rasanya ya. Di luar sana mungkin ya. Nah, kita dipercaya enggak oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, supaya lewat hidup kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Kita baca dengan kompak dan juga dengan suara yang nyaring. Yang sudah menemukan katakan amin. Baik, kita baca Bapak Ibu sudah terkasih. 3, 2, ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, menarik sekali. Sudah tahu kalimat singkat ini mudah sekali diucapkan, mudah sekali untuk kita hafalkan. Tapi saya mau make sure bagi Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah isi hati Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Jadi begini, ini adalah key, ini adalah kunci bagaimana Bapak Ibu dan saya menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Artinya begini, tidak mudah. Tidak mudah melakukan firman ini. Tapi yang melakukan firman ini dengan setia dan taat, ada dampaknya. Dampaknya apa? Jadi orang kepercayaannya Tuhan. Coba perhatikan baik-baik ya. Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dari dua kalimat ini, kalimat pertama berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalimat pertama. Lalu ada tanda koma. Karena mereka akan memiliki bumi. Jujur saja Bapak Ibu. Dari dua kalimat ini, yang paling disukai itu kalimat terakhir kan? Karena mereka, orang Kristen tuh kalau bicara menerima, paling kencang amennya. Ya kan? Aku, untukku, ngambil, menerima. Padahal dia lupa, ini adalah dampak dari kalimat sebelumnya. Kalimat kedua itu dampak Bapak Ibu. Artinya tidak akan pernah ada kalimat kedua kalau tidak melakukan kalimat pertama. Coba baca lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ada dampaknya kalau lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Jadi gimana caranya memiliki bumi? Kalimat yang pertama perintah Tuhan apa? Lemah lembut. Loh, piye? Masa bisa orang yang lemah lembut memiliki bumi? Pak, yang saya tahu memiliki bumi harus keras. Dunia ini keras. Perjuangan ini keras. Harus galak, Pak. Gimana kok firman Tuhan bilang lemah lembut? Nggak ada Pak, di Jakarta nggak main yang lemah lembut mah. Tidak akan memiliki apa-apa.
Inilah kerajaan Allah. Berbeda dengan paradigma manusia, kan? Ya, kita pikir kalau saya galak, saya ditakuti banyak orang, saya punya kemampuan yang diakui oleh banyak orang, dikagumi banyak orang, nah baru bisa berpengaruh, bisa handle orang, bisa memiliki bumi. Pelan-pelan saya mau coba menjelaskan mengenai satu ayat ini. Tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sederhana, tapi kalau tidak paham jadi misinterpretasi. Akhirnya tidak mewarisi firman ini, tidak menghidupi firman ini. Hanya sepotong-sepotong saja. Yang diklaim sama dia, Tuhan berjanji kami memiliki bumi. Loh, kita bukan pemilik. Yang pemilik itu Tuhan, kan? Nah, saya mau coba bahas. Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kata berbahagia itu, mateteusate, matetes itu. Kebahagiaannya tidak ditentukan oleh manusia. Kata matetes itu, kebahagiaan kita, itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Makarios, bukan berbahagia sebenarnya, tapi diberkatilah. Coba katakan makarios. Nah, itu lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Makarios, diberkatilah. Itulah sebabnya kalau baca King James, bukan berbahagia, bukan happy, tapi blessed. Makarios, diberkati. Nah, makarios itu artinya juga begini. Kita bahagia tidak ditentukan dengan apa yang kita punya di dunia ini. Tapi kebahagiaan kita datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Saya kasih contoh ya. Uang itu tidak menjamin Bapak Ibu memiliki hidup yang maksimal. Saya ulangi ya. Uang itu hanya mempermudah hidup. Tapi tidak memaksimalkan hidup. Tidak ada yang amin. Seperti tidak percaya. Loh, semua butuh uang. Tapi saya mau kasih tahu, segala-galanya bukan uang. Ya, semua butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Sebab Tuhan segala-galanya bagi kita. Saya ulangi lagi ya. Uang itu hanya mempermudah hidup, tapi tidak memaksimalkan hidup. Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu bisa dengan mudah liburan ke Bali. Hanya mempermudah hidup saja. Mempermudah Bapak Ibu beli mobil baru. Mempermudah Bapak Ibu jalan-jalan ke Singapura. Memaksimalkan hidup belum tentu. Sebab ada orang waktu belum punya uang, cinta Tuhan luar biasa. Begitu ada uang, lupa Tuhan. Jadi sombong, tinggi hati, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Lihat kanan kiri bilang begini, aku tahu siapa yang dia maksud. Loh, semuanya, hampir memang semua lini kehidupan kita, apalagi di Jakarta ya, butuh uang. Tapi saya mau beritahu, firman Tuhan tidak mengajarkan kita bahwa uang itu segalanya. Segalanya itu adalah Tuhan, katakan amin. Nah, jadi kalau dibilang makarios, diberkatilah, atau LAI bilang berbahagialah. Kebahagiaan kita bukan bersumber dari apa yang sedang kita pegang hari ini. Apa yang kita miliki hari ini datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Jadi ingat, sumber kebahagiaannya jangan ditukar Bapak Ibu ya. Bukan dari apa yang ada pada kita, tapi yang memberi kepada kita. Datangnya dari Tuhan. Sumber kebahagiaan kita itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Nah, pribadi yang memahami ini, menghidupi ini, hidupnya pasti diberkati. Tidak ada yang amin. Ya, tapi pendeta, rumah saya tidak sebesar dia. Loh, Bapak Ibu pikir rumah besar jadi jaminan kebahagiaan? Loh, itu loh diberkati. Diberkati itu bukan soal rumah besar, rumah kecil. Tapi dia bersyukur enggak kepada Tuhan, sang pemberi berkat. Katakan amin. Rumah boleh kecil, tapi kalau imannya besar, sukacita melimpah. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Tepuk tangannya seperti dipaksa gitu. Lebih tulus lagi untuk Tuhan. Nah. Ini kan nilai-nilai firman yang mulai tergerus hari-hari ini.
Ya, karena mimbar gereja tergantikan oleh motivator, oleh hamba-hamba Tuhan yang, sorry ya Bapak Ibu ya, pembicara itu bukan speaker. Pembicara itu pelayan. Tidak ada yang amen. Bro, kalau memahami pembicara hanya speaker, hanya pembicara, ya dia hanya bicara, dititipin ngomong ini ya dia ngomong itu. Apa yang jemaat suka Pak, ngomong ya, jangan ngomong yang lain. Pembicara bukan hanya speaker, pembicara itu pelayan Tuhan, katakan amin. Kalau dia pelayan Tuhan, dia lakukan apa yang Tuhannya mau. Apa yang Tuan Agungnya mau. Nah, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kan keywordnya adalah lemah lembut. Apa sih lemah lembut? Lemah lembut itu tidak bicara tentang pelan kerasnya suara, Bapak Ibu Saudara. Ada yang bicara pelan, tapi kan nyelekit, betul nggak? Bukan volumenya loh, bukan volume suaranya. Tapi isi dari kalimatnya yang nyelekit itu. Pernah lihat orang model begitu? Bapak-bapak sepertinya ngangguk-ngangguk. Ngomongnya sih pelan, tapi melukai. Ada yang begitu. Loh, tapi ada juga orang yang ngomongnya, sorry ya, volumenya kenceng, tapi menasehati, menegur dengan kasih. Tapi parah juga kalau memang ngomongnya kenceng, udah kenceng, merendahkan lagi, melukai lagi. Waduh. Lemah lembut itu tidak bicara tentang pelan kerasnya suara. Ya, banyak yang mempengaruhi pelan kerasnya suara kan, bisa suku, bisa latar belakang ya yang berbeda-beda di antara kita. Lalu apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Alkitab versi Greka, kata lemah lembut ditulis dengan kata praos. Coba katakan bersama-sama dengan saya, praos. Praos. Di dalam terjemahan yang lain, versi yang lain, digunakan kata probalo. Praos itu probalo. Secara sederhana begini, praos itu adalah pribadi yang dengan rela menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya sebagai kebaikan. Ini bicara soal paradigma Bapak Ibu. Jadi dia memahami, dia menerima dengan ikhlas, dengan tulus semua yang Tuhan izinkan terjadi sebagai kebaikan. Loh, gimana dengan air mata? Gimana dengan proses? Gimana dengan pergumulan? Bagaimana dengan badai? Bagi seseorang yang lemah lembut hatinya, praos, dia menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi sebagai kebaikan. Makanya Tuhan bilang begini, ini lemah lembut. Jadi lemah lembut bukan soal suara Bapak Ibu, tapi soal hati. Tidak ada yang amen. Senggol kanan kiri bilang begini, amenmu kenceng berubah. Suara doang pelan, tapi urusan nyakitin orang nomor satu. Urusan melukai pasangan nomor satu. Jadi praos itu pribadi yang dengan ikhlas, dengan rela, dengan kerendahan hati, menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi sebagai kebaikan. Orang begini rela dibentuk Tuhan, katakan amin. Rela dibentuk, lemah lembut. Orang kalau tinggi hati, tidak gampang dibentuk. Orang kalau tinggi hati kan merasa dirinya bisa. Ini bukan lemah lembut. Lemah lembut itu praos. Rela dibentuk oleh Tuhan. Karena dia mengimani semua yang Tuhan izinkan terjadi itu yang terbaik menurut Tuhan. Nah, kata yang lain digunakan oleh perjanjian baru adalah probalo. Katakan probalo. Dari dua suku kata. Pro, in front of, balo, to throw. Pro, in front of, di depan. Balo itu to throw, dilempar.
Jadi kalau probalo artinya begini, dilempar jauh ke depan. Kadangkala kan begitu. Kita nanya sama Tuhan, loh Tuhan, kok masalahnya besar sekali, kok badainya besar sekali, kok pergumulannya terlalu berat. Itu paradigma kita, tapi menurut Tuhan, probalo, Tuhan sedang melempar kita jauh ke depan. Bukan di level 1 lagi, tapi the next level, katakan amin. Supaya kita naik level lagi, dilemparkan ke depan. Jadi jangan menjadi pribadi yang sama terus, tinggi hati terus, menyerah pada kegagalan terus, mudah tersinggung tahun demi tahun, begitu terus pribadinya. Pelit terus, sombong terus, tidak mau berubah. Kalau Tuhan izinkan proses terjadi, buka hati, Tuhan sedang melempar kita jauh ke depan. Itu bicara tentang perubahan, katakan amin. Jadi lebih baik, jadi lebih saleh, jadi lebih rendah hati, jadi lebih ikhlas, lebih tulus. Kan ada orang yang merasa benar kan? Loh, orang benar tidak merasa benar. Tidak ada yang amin. Orang yang besar tidak merasa besar, bukan bodinya loh. Tapi kapasitasnya, kemampuannya. Orang besar tidak merasa besar. Orang hebat tidak merasa hebat. Jadi kalau orang yang merasa hebat, sebenarnya tidak hebat dia. Pernah lihat orang yang selalu mengklaim diri hebat? Jadi kalimatnya tuh selalu menuntun kita untuk mengaminkan iya dia hebat. Orang kalau masih butuh pengakuan hebat, dia tidak hebat. Saya ulangi ya, orang benar tidak merasa benar. Orang hebat tidak merasa hebat. Orang yang besar tidak merasa besar. Pak drummer, orang ganteng nggak merasa ganteng. Iya kan? Orang ganteng tuh diakui ganteng, tapi dia nggak merasa ganteng. Biasa aja. Tapi orang bilang, ih, keren banget, ganteng banget drummernya. Tapi kalau orang coba ngaku-ngaku ganteng gitu, malah jijik kita kan? Apa-apaan? Minta diakui ganteng. Itu loh praos, itu loh probalo. Sampai ada di titik itu. Kalau dulu kita hitung-hitungan sama Tuhan, dibentuk Tuhan, lemah lembut, dilempar jauh ke depan. Memang banyak proses, tersinggung, direndahkan, tidak diakui. Tapi Tuhan sedang membentuk kita, sampai kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Jauh ke depan. Di sana baru kita melihat, oh iya ya kemarin tuh Tuhan bentuk saya. Dulu saya sombong, mengandalkan kekuatan sendiri. Hari ini saya sadar, saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Katakan amin. Iya. Itu loh lemah lembut. Nah, pribadi yang lemah lembut model begini, baru ada dampaknya. Saya ulangi lagi ya. Berbahagialah orang yang praos, lemah lembut. Karena itu kan dampak kan. Kalau sudah praos baru memiliki bumi. Sorry, ini juga seringkali disalahartikan. Memiliki bumi. Oh, berarti kalau memiliki bumi, saya yang menguasai bumi. Loh, keliru. Kata memiliki bumi di situ, kalau Bapak Ibu lihat terjemahan aslinya, bukan memiliki, tapi menjadi pengelola. Katakan amin. Mengelola bumi ini. Bukan pemilik loh. Kita hanya menjadi hamba Allah di kebun anggurnya Tuan Agung kita. Kita dipercayakan mengelola, katakan amin. Bukan memiliki. Sebab pemiliknya adalah Tuhan. Tapi tidak semua dipercayakan untuk mengelola yang Tuhan minta. Ini kan kalau Bapak Ibu HRD kan ada verifikasi bagi calon-calon karyawan kan. Begitu masuk, HRD itu paling sensitif sekali, paling peka sekali. Begitu lihat cara duduknya saja, kalau di interview dia sudah begini, langsung tidak diterima tuh.
Apalagi memegang jabatan yang berhubungan dengan ya relasi apa segala macam. Akhirnya kan paling peka mana orang yang attitude-nya bagus, tidak sekedar pintar enggak jaminan Bapak Ibu Saudara. Sorry nih. Generasi Z hari ini. Belajar dari generasi baby boomer zaman dulu itu. Mereka pintar tapi rendah hati. Mereka hebat. Mereka pintar tapi setia. Tidak ada amin sih. Mana ada generasi baby boomer yang 1 bulan kerja di tempat A, besok bosan pindah ke tempat B. Tidak ada. Generasi zaman dulu itu pintar, cerdas, ulet, tough, setia lagi. Ini kan attitude kan? Maka dipercaya. Mereka jadi besar. Generasi zaman sekarang pintar, tapi attitude kurang. Enggak, bukan yang di sini, ini yang di luar sana. Katakan amin. Gimana mau dipercaya? Baru interview saja menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Enggak diterima, Pak. Lemah lembut. Kalau lemah lembut, praos, baru ada dampaknya. Dipercaya, katakan amin. Dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola bumi ini. Saya ulang lagi ya, sorry, mentalitinya harus diubah. Kita hanya dipercaya mengelola, bukan memiliki. Ini sampai 5 kali saya ulang-ulang nih. Kalau mentalitasnya memiliki, wah, repot ya. Orang model begini gampang kecewa, belum lemah lembut itu. Jadi setuju ya, firman Tuhan berkata, kalau mau dipercaya menjadi pengelola milik Tuhan, yang Tuhan minta, lemah lembut. Praos, mudah dibentuk hatinya. Katakan mudah dibentuk hatinya. Orang kalau mudah dibentuk hatinya, mudah diajar oleh Tuhan. Mudah dituntun, mudah dinasehati. Kan nasihat Tuhan itu bisa datang dari firman yang kita baca setiap hari. Bisa datang dari perkataan-perkataan bijaksana dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dari hamba-hamba Tuhan, dari firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan. Firman yang dikhotbahkan, baik secara online atau secara onsite. Lemah lembut, rela dituntun. Tidak merasa hebat. Saya butuh tuntunan Tuhan. Saya butuh Tuhan memimpin saya setiap waktu, setiap hari. Pribadi model begini dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua, gimana caranya supaya kita menjadi orang kepercayaan Tuhan? Yang pertama tadi adalah rela dibentuk hatinya. Praos, probalo, rela dibentuk. Yang kedua adalah peka dengan kehendak Tuhan. Katakan peka. Nah, ini beda dengan ngeroh loh. Ada orang yang merasa ngeroh, dia merasa peka dengan kehendak Tuhan. Iya kan? Baru didoain sedikit sudah bergetar ya. Kalau menyembah, wah sepertinya hadirat Tuhan ngumpul di dia doang. Pernah lihat orang model begitu? Ya enggak ada yang salah sih. Tapi menjadi salah ketika buah-buah kehidupannya tidak seperti apa yang dia tunjukkan di gereja. Di gereja tangannya bergetar. Tapi di rumah juga tangannya bergetar. Itu. Mukul sana, mukul sini. Bentak sana, bentak sini. Kalau di gereja dia yang bergetar. Kalau di rumah pasangannya yang bergetar. Ketakutan maksudnya. Tapi tidak ada di sini kan? Semua di sini sudah diubahkan hatinya menjadi lemah lembut. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita, puji Tuhan. Peka dengan kehendak Tuhan. Kalau peka akan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi loh. Baru bisa dipercaya oleh Tuhan. Coba baca sama-sama Roma pasal 8 ayat 28. Ini salah satu contoh kepekaan kita kepada kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 28. Saya bacakan bagi kita semua.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini juga ayat seringkali misinterpretasi nih Bapak Ibu Saudara. Salah tafsir. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu waktu senang, waktu susah. Waktu tawa menghiasi wajah kita. Tapi juga waktu air mata menghiasi wajah kita yang mengaku Tuhan saya tidak mampu, saya tidak bisa tanpa Tuhan. Dalam segala sesuatu, di rumah tangga, di pekerjaan, di dalam studi anak-anakmu, di dalam pelayanan, di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, fokus kepada kata kebaikan. Di dalam segala sesuatu, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, di dalam versi paling asli ditulis dengan kata agathos. Katakan bersama-sama dengan saya agathos. Lagi agathos. Agathos itu begini loh Bapak Ibu Saudara. Yang terbaik menurut Tuhan. Jadi kalau kita bedah ayatnya bilang begini. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang terbaik menurut Tuhan. Bukan menurut Andrew. Bukan menurut Bapak Ibu. Bukan menurut keyakinan kita. Tapi menurut kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi. Dalam segala sesuatu, di bisnismu, di pekerjaanmu, di dalam segala hal dalam pelayananmu, Allah turut bekerja, mendatangkan semua yang terbaik menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kita. Makin tidak ada yang amin. Oh, tapi saya punya mimpi, saya punya mau, saya punya kehendak. Pak, Bu, rencana Tuhan jauh lebih sempurna dari yang kita rancangkan. Mendatangkan agathos yang terbaik bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Pribadi model begini, ini yang disebut dengan lemah lembut. Masalah, pergumulan boleh datang, dia tidak kecewa sama Tuhan. Karena dia lihat, dia peka sekali. Oh iya, Tuhan sedang bekerja, mendatangkan kebaikan. Yang terbaik maksudnya menurut Tuhan. Untuk dirinya, katakan amin. Lemah lembut rela dibentuk. Jangan karena ada pergumulan lalu kemudian ngambek sama Tuhan. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan komunitas, kecewa sama Tuhan. Kan generasi zaman sekarang coba lihat banyak yang apatis sama Tuhan kan? Disayangkan sekali. Padahal mereka itu bisa sekolah sampai ke luar negeri karena ibunya, bapaknya setiap hari bertelut di hadapan Tuhan. Memang dia adalah orang tuanya pebisnis hebat, tapi orang tuanya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau orang tuanya diberkati, sampai anaknya bisa dibiayai studi ke luar negeri, ya itu karena Tuhan, orang tuanya mengandalkan Tuhan. Tapi kok aneh, anaknya jadi apatis kepada Tuhan. Diajak gereja ogah. Hari Minggu orang tuanya ke gereja. Anaknya di mana? Di kamar main game. Game online. Tidak mau bersekutu. Tidak mau beribadah. Tidak cinta akan rumah Tuhan. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan keluargamu, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berubah.
Saya mau didik anak saya mencintai Tuhan. Katakan amin. Loh, Bapak Ibu itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mendidik anak-anakmu. Katakan amin. Engkau punya power. Tegur kalau dia salah. Tegur dengan kasih. Katakan amin. Ya, ini bedanya kita dengan generasi zaman sekarang kan Bapak Ibu ya. Kalau generasi zaman dulu ada lidi tuh Pak. Nggak sekolah minggu, bisa dikasih lidi tuh. Lidinya dililit-lilit lagi kan. Ada yang pengalaman kayak begitu? Wah, saya ngalamin itu Bapak Ibu Saudara. Dulu saya terluka itu gara-gara model begitu tuh. Ya saya juga bandel Bu. Di sekolah minggu jam 8 pagi, jam setengah 8 keluar dari rumah sih memang. Izin mau ke gereja. Tapi nggak nyampe ke gereja. Orang tua saya nanya ke guru sekolah minggu. Tadi Andrew ikut sekolah minggu nggak? Boro-boro. Wah itu pulang-pulang lidi itu Pak. Dulu saya nggak paham. Loh kenapa saya dikasih lidi gitu? Sekarang saya paham. Kalau orang tua saya nggak gituin saya nggak jadi pendeta hari ini. Iya kan? Akhirnya kan saya berubah tuh. Oh iya ya, saya anak Tuhan. Sekolah minggu dong. Ibadah dong. Melayani dong. Saya hamba Tuhan. Melayani dong. Peka dengan kehendak Tuhan. Peka dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara. Tahun 1996, gereja kami, GBI Eklesia di Taman Semanan Indah, oleh anugerah Tuhan, dibukalah ibadah yang pertama. Satu ruko Bapak Ibu Saudara. Lalu semakin bertumbuh di tahun berikutnya, tahun 1997, jadi 2 ruko. Tapi di tahun yang sama, itu kemudian Tuhan izinkan goncangan terjadi. Nggak enak Bapak Ibu Saudara. Kita nggak harapkan itu. Kita kan manusia selalu berharap yang baik-baik saja kan? Tapi ini loh agathos, apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Ternyata Tuhan punya rancangan yang lebih baik dari kita. Katakan amin. Jadi tiba-tiba ada surat Pak Gembala dari masyarakat di luar kompleks Taman Semanan Indah, bukan dari Taman Semanan Indah loh. Dari luar kompleks Taman Semanan Indah bersurat ke gereja, isi suratnya begini, dikasih waktu 2 minggu. Kalau ibadah masih berlangsung, maka mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi. Kan itu ancaman Bapak Ibu Saudara. Loh, zaman dulu kalau gereja dapat surat begitu, wah itu enggak main-main tuh. Itu serius. Gembala, pelayan Tuhan, jemaat, hanya bisa berharap kepada Tuhan. Minta apa yang Tuhan mau. Dalam posisi begitu, enggak bisa sombong-sombongan. Kan, oh siapa sih mereka itu? Oh saya bisa kok, pakai uang kita sogok aja. Enggak bisa, enggak mempan. Di semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat bertelut di hadapan Tuhan, minta apa yang Tuhan mau. Belajar peka dengan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Dikasih waktu 2 minggu Pak. Setelah 2 minggu lewat, memang tidak terjadi apa-apa. Tapi ternyata mereka semakin serius. Mereka sudah bicara ke wali kota. Oke, kita kasih waktu 1 bulan lagi. Tapi kalau 1 bulan gereja tidak ditutup karena ruko. Menurut mereka tidak boleh gereja di ruko. Tidak boleh beribadah di ruko. Kalau masih ada ibadah di ruko 1 bulan, maka benar-benar kami akan bertindak. Wah, itu semakin serius ancamannya. Umat Tuhan berdoa, mengandalkan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Tidak mudah Pak, tidak gampang. Lalu Tuhan beri hikmat. Kami punya Bapak Gembala itu tulis surat kepada wali kota. Minta nasihat beliau, bimbingan beliau.
bagaimana yang terbaik, bagaimana solusi yang terbaik. Padahal itu wali kotanya tidak seiman dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak seiman dengan kita. Tapi Tuhan taruh di hatinya, Tuhan lembutkan hatinya. Dia datang sendiri ke gereja, dia kasih keputusan. Oke, gereja boleh pakai tanah Fasos di Taman Semenan Indah, 2000 meter. Gede loh 2000 meter Bapak Ibu Saudara. Itu kelompok yang radikal-radikal itu enggak bisa ngomong apa-apa. Karena sudah keputusan wali kota waktu itu. Jadi ruko, ibadah di ruko ditutup. Tuhan kasih 2000 meter untuk bangun gereja. Dan hari ini gereja kami bisa ada sebagaimana ada. Semua karena perkenanan Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Kenapa begitu? Kalau saja ya waktu itu kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri, kita lawan dengan kekuatan kita, wah mungkin malah pergumulannya kan semakin berat, tantangannya kan semakin besar. Tapi karena waktu itu gereja Tuhan, kami hanya bisa datang di hadapan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ya Tuhan bilang, jangan andalkan kekuatanmu. Tapi memang beda loh Pak. Jemaat itu ya waktu diizinkan Tuhan dapat tekanan, itu kesehatiannya luar biasa loh. Sungguh Pak, itu jemaat siang malam berdoa, bersehati, minta perkenanan Tuhan. Jadi gereja semakin ditekan, semakin bertumbuh. Tapi kalau gereja semakin dibuai, dengan pengajaran-pengajaran yang menyukakan hati tapi tidak alkitabiah, hati-hati. Gereja ada di zona nyaman, tapi iblis bilang, nah ini yang saya mau nih. Ini yang saya mau. Gereja sudah mulai lupa mengandalkan Tuhan, lupa bersyukur sama Tuhan, lupa mencari Tuhan, hanya mencari berkat Tuhan saja. Ayo kita peka dengan kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Peka dengan suara hati Tuhan. Maka kau akan dipercayakan menjadi pengelola berkat Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang kepercayaan Tuhan? Yang pertama tadi, rela dibentuk hatinya. Yang kedua, peka dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, orang yang dipercaya oleh Tuhan, diberikan kepercayaan besar oleh Tuhan, adalah orang-orang yang tetap setia melayani. Keep serving, setia melayani. Coba baca Markus pasal 10 ayat 45. Markus pasal 10 ayat 45. Dikatakan begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teladan yang sangat luar biasa. Mau dipercaya oleh Bapa, ya jadi seperti Yesus. Dia dipercaya oleh Bapaknya kan? Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya. Supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Teladan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Melayani. Bukan dilayani, katakan amin. Kan ini konsep yang Paulus juga berkali-kali ajarkan kepada kita tentang kenosis. Kalau orang teologi pasti tahu, kenosis, mengosongkan diri. Filipi 2 itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Kenosis. Rela melayani. Aduh. Padahal sekarang pelayanan itu semakin enak loh sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Semakin mudah. Di beberapa gereja sekarang ya, kalau perjamuan, kalau zaman dulu mau perjamuan kudus minggu pertama itu, wah itu butuh banyak pelayan Tuhan.
Kenapa? Ada yang jadi asyir, ada yang bagi anggur dan roti. Iya kan? Dibagi satu-satu. Kalau gerejanya ada balkonnya, itu sambil lari ke atas, bagi lagi. Begitu pendeta mau baca ayat, mau perjamuan, yang di belakang angkat tangan. Di balkon lagi. Diangkat tangan, maksudnya saya belum dapat gitu. Belum dibagiin anggur dan roti. Wah, itu pelayan lari lagi ke atas. Zaman dulu tuh, sebelum pandemi kan. Setelah pandemi kan semakin modern gereja. Sudah ada roti, hosti itu. Anggur ditaruh di bangku masing-masing. Ada yang sudah dibagiin di depan waktu masuk. Jadi, sekarang pelayanan semakin mudah gitu. Di beberapa gereja ya, tim musiknya itu latihan di hari H. Kenapa begitu? Sudah ada sequencer. Iya enggak? Jadi sequencernya ya memang MD-nya, music director-nya akan kerja keras. Jadi paling enggak 2 minggu sebelumnya dia sudah minta song list dari WL. Dia bikinin sequencer. Karena dia tahu nih pemusiknya ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang enggak ada waktu latihan. Beda zaman dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman dulu ada hari tertentu, ya enggak semua gereja begitu ya, tapi ini saya bicara tentang beberapa gereja saja. Belum lagi macetnya Jakarta, enggak ada waktu untuk kumpul latihan. Jadi MD-nya, music director-nya kirim tuh sequencer. Sequencer tuh musiknya ya seperti itu yang nanti dimainkan gitu. Jadi mereka belajar masing-masing. Begitu ketemu, ya setengah jam, 1 jam sebelum ibadah dimulai, baru sinkronisasi gitu. Seluar biasa itu pelayanan sekarang. Sesimpel itu juga. Tapi anehnya, banyak orang justru sekarang menolak untuk pelayanan. Dulu waktu pelayanan masih sulit-sulitnya, dia justru berapi-api melayani. Loh sekarang kok jadi kendor? Jadi nolak-nolak pelayanan. Ayo melayani, katakan amin. Tuhan tempatkan Bapak Ibu di sini, pelayanan di sini. Ini rumah Tuhan, jadi kalau Tuhan percayakan kita melayani, itu kepercayaan besar bagi kita. Saya tutup khotbah saya. Kalau Tuhan percayakan kita di rumahnya melayani, itu anugerah besar, katakan amin. Kadangkala WL kan salah nyebut tuh. Ini bukan WL sini, WL di tempat lain. Ada WL sungguh-sungguh nih, lagi penyembahan dia bilang begini, Tuhan, kami rindu kau hadir di sini. Hadirlah Tuhan. Itu kalimat yang keliru Bapak Ibu Saudara. Loh, ini rumahnya. Ini baitnya. Kalau ini baitnya, ini rumahnya, Tuhan ada di rumahnya dong. Tuhan ada di baitnya dong. Yang diundang hadir itu kita sebenarnya. Jadi tanya diri kita ini, sudah layak belum di rumah Tuhan? Tuhan pasti hadir di baitnya. Kita yang kadang-kala tidak ngalamin hadirat Tuhan. Padahal kita di rumah Tuhan. Kenapa? WL nyanyi sungguh-sungguh, kita nyanyi setengah-setengah. Lalu kita bilang, tidak ada hadirat Tuhan di situ. Loh, ini rumah Tuhan, ini bait Tuhan. Dia hadir di baitnya. Kan rumahnya. Masa Tuhan rumah tidak ada di rumahnya? Dia ada di rumahnya. Kalau Bapak Ibu tidak ngalami hadirat Tuhan, itu bukan salah Tuhan. Salah sendiri. Waduh, dari rumah, starter mobil, udah marah-marah. Lama bener loh. Pakai lipstick doang. 30 menit. Alis pakai di lurus-lurusin lagi. Tetap aja bengkok. Mesti berantem terus. Sampai di pom bensin depan, Pak. Kan ada itu tuh. Rel kan? Masih beresin alis. Mau bengkok gara-gara lu. Berantem lagi. Udah deket gereja nih. Pak Gembala tuh, Pak Gembala. Udah break dulu, break. Nanti habis ibadah kita lanjutin. Kamu kan pelayanan, singer. Saya main musik. Udah break dulu. Jadi break dulu, Pak. Habis ibadah, lanjutin lagi. Nggak ada damai sejahtera. Kenapa begitu? Nah, ini bukan keluarga di sini kan, keluarga tempat lain. Kan tempat lain juga ada rel kereta kan, ada pom bensin juga. Jadi bukan di sini. Bukan di sini. Ayo dong.
Melayani itu tidak cuma di gereja, melayani di rumah juga. Katakan amin. Iya, saya tutup khotbah saya ya. Gereja itu tidak bicara gedungnya. Gereja itu bicara kita. Ini loh. Yang dipanggil keluar dari gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Katakan amin. Loh kalau gereja gedung masa pandemi kemarin, kan gereja tidak beraktivitas, tidak ada ibadah onsite kan? Coba lihat. Gereja bukan gedungnya. Gereja boleh ditutup. Tapi gereja sesungguhnya di sini tidak bisa dibatasi. Orang bisa bakar gereja, ibadah tetap jalan karena gereja sesungguhnya di sini. Katakan amin. Di perjanjian lama, bait Tuhan itu yaitu bait Salomo itu di Yerusalem yang megah itu. Makanya waktu Yesus bilang, rubuhin saja dalam 3 hari saya bangun kembali. Orang Israel bingung. Wih, mana bisa? Karena paradigmanya bait Tuhan itu yaitu bait Tuhan. Gereja itu bangunan. Padahal Yesus tidak ngomong itu. Di zaman perjanjian baru, paradigmanya diubah. Ini loh bait Tuhan. Katakan amin. Ini bait Tuhan. Jadi jaga baik-baik. Kalau ini bait Tuhan, layanilah Tuhan dengan kesungguhan hati. Setialah melayani. Orang yang melayani Tuhan dipercayakan perkara-perkara besar oleh Tuhan. Amin tuh firman Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Haleluya. Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku harap hanya kepadamu, taat, taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Katakan taat dan setia kepadamu, ya Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan taat dan setia, taat dan setia kepadamu, kepadamu. Tuhan taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Karena bagian kami adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena bagian kami adalah taat dan setia melayani Tuhan. Apapun bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba Tuhankah kami, pendetakah kami, full timerkah kami, pebisniskah kami, ibu rumah tanggakah kami. Apapun bidang pelayanan hidup kami yang Tuhan percayakan kepada kami, kami mau lakukan dengan kesungguhan hati sebagai pengabdian kami untuk kerajaan Allah, pengabdian kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau rela dituntun, dibentuk, dinasehati, dibimbing oleh Tuhan. Kami belajar
Maka dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu untuk umat-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Melayani dengan kesungguhan hati kami. Kami percaya pribadi yang lemah lembut, yang peraus di hadapan Tuhan, Tuhan percayakan perkara-perkara besar untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu. Gereja-Mu menjadi gereja yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, menjadi dewasa, menjadi gereja yang memenangkan banyak jiwa, memenangkan banyak keluarga, memenangkan generasi untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga umat-Mu, keluarga mereka menjadi keluarga berkemenangan, keluarga kesaksian. Pulihkan, baharui, sembuhkan. Pertolongan Tuhan nyata untuk umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati. Kalau ada yang datang dengan kelemahan, maka siang hari ini Tuhan kuatkan. Iman mereka kembali dikuatkan di dalam Tuhan. Mereka kembali berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Kalau ada keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi, yang sedang dalam kelemahan tubuh, maka Tuhan, kami mohonkan anugerah-Mu, sembuhkanlah, pulihkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu nyata bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu seperti benih yang jatuh di tanah hati kami yang gembur, di tanah hati kami yang subur. Biarlah benih itu tumbuh, berakar, tumbuh subur, bahkan berbuah lebat, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.